Ditres Narkoba Polda Riau berhasil mengamankan sebuah truk yang di dalamnya terdapat karung berisi narkoba, serta mengamankan 4 orang tersangka. Mabes Polri menggelar acara buka puasa bersama TNI Polri di lapangan Bayangkara, Jakarta Selatan. Buka puasa bersama ini juga diisi pemberian santunan oleh Kapolri dan Panglima TNI kepada 200 anak yatim piatu. Korlantas Polri menjabarkan kebijakan ataupun peraturan yang akan dilaksanakan selama operasi Ketupat 2024 berlangsung pada 4 April hingga 16 April 2024. Halo, selamat pagi pemirsa. Presisi Pagi kembali hadir edisi Rabu 3 April 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Dade Salampesi. Inilah Presisi Pagi selengkapnya. Polres Bantul mengungkap Pasutri pengedar uang palsu di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasutri ini mengaku membeli uang palsu dari media sosial dengan pecahan Rp10.000. Modus tersangka dalam mengedarkan uang palsu yakni dengan membeli korek gas di warung-warung yang ramai pembeli. Uniknya, tersangka berdalih dalam membelanjakan uang palsu untuk membeli makanan. Tersangka juga mengaku melakukan aksinya lantaran dendam pernah tertipu uang palsu. Diketahui tersangka telah membelanjakan upal miliknya di 3 wilayah di Bantul, yakni Kasihan, Bantul, dan Jetis. Kasat Reskrim Polres Bantul AKP Bayu Sila Pambudi mengatakan pihaknya sedang mengembangkan penyidikan kasus ini untuk meringkus penjual uang palsu di medsos. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada modus uang palsu, lantaran saat ini sudah menyasar uang dengan pecahan kecil. Atas perbuatannya, kedua tersangka dikenakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Bahwa tersangka IW dan tersangka NR membeli yang diduga uang palsu pecahan Rp10.000 sebanyak 120 lembar seharga Rp300.000 melalui media sosial atau media online. Kemudian tersangka IW dan tersangka NR membelanjakan uang pecahan Rp10.000 tersebut dengan korek api gas dan spidol, dibelanjakan maksimal Rp5.000, sehingga tersangka IW dan tersangka NR mendapatkan kembalian Rp5.000. Kemudian yang sering dibelanjakan juga adalah korek api. Jadi dari uang palsu Rp10.000 kemudian dibelanjakan korek api dengan harga Rp3.000, sehingga tersangka mendapatkan keuntungan Rp7.000 uang asli. Patroli gabungan Polres Metro Jakarta Pusat beserta jajaran Polsek mengamankan 140 pelajar dari 4 lokasi yang sering dijadikan ajang keributan dan konvoi. Mereka diamankan di seputaran Rumah Sakit Karolus, Senen, Flyover Roxy Sawah Besar, Bundaran Hotel Indonesia Menteng, dan Flyover Jalan HBR Motik Kemayoran.
Polres Metro Jakarta Pusat mengamankan 140 remaja yang konvoi, berdalih berbagi takjil, namun selalu membuat keonaran di jalan raya dan membahayakan pengguna jalan maupun warga sekitar karena sering menutup jalan sambil menyalakan petasan. Petugas juga melakukan tes urin dan mendapati 2 orang pelajar diduga menggunakan sabu. Dari 4 lokasi bersama 140 pelajar yang diamankan, Polres Metro Jakarta Pusat turut menyita 73 unit sepeda motor tanpa STNK dan SIM, 26 buah petasan dan 18 buah bendera. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengimbau kepada para orang tua agar memperhatikan dan mengarahkan anak-anaknya jangan sampai salah pergaulan yang dapat merusak masa depan. Kapolres juga berharap wilayah Jakarta Pusat aman dan bebas dari segala gangguan Kamtibmas. Kita ke daerah lain, Polda Kalimantan Timur menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus perdagangan narkoba di wilayah Kalimantan Timur yang melibatkan jaringan internasional di Gedung Mahakam Polda Kalimantan Timur. Polda Kalimantan Timur menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus perdagangan narkoba di wilayah Kalimantan Timur yang melibatkan jaringan internasional di Gedung Mahakam Polda Kaltim. Konferensi pers ini dipimpin langsung oleh Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Nanang Afianto, didampingi Dires Narkoba dan Kabid Humas Polda Kaltim beserta sejumlah perwakilan media dan mitra Polda Kaltim. Dari hasil penangkapan ini, Polda Kalimantan Timur mengamankan 3 orang tersangka masing-masing berinisial Y 40 tahun warga negara Indonesia serta S 41 tahun dan P 53 tahun warga negara asing asal Malaysia. Barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya sabu kurang lebih seberat 32 kg yang dibungkus dalam kemasan kopi instan, uang tunai senilai 1 miliar rupiah, serta uang Malaysia senilai 3.000 ringgit atau sekitar 10 juta rupiah. Tentunya dari analisa pengungkapan kasus tersebut, kami ternyata mendapatkan satu jaringan internasional yang tentunya di antara tersangka tersebut ada melibatkan 2 negara asing, kemudian 1 warga negara Indonesia. Bahwasanya benar, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim mengamankan 3 tersangka, diantaranya 2 negara asing dan 1 warga negara Indonesia. Kemudian melakukan penyitaan narkotika jenis sabu seberat 654,42 gram atau 32 kilo. Kemudian disita juga uang sebanyak 1.065.100.000 rupiah. Begitu juga dengan mata uang asing itu sebanyak 3.000 ringgit Malaysia. Dari hasil interogasi yang ada, barang-barang tersebut nanti dari yang kami sita di Pontianak ini akan disalurkan kepada wilayah Kalimantan Selatan, kemudian Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Sehingga memang benar ini jaringan dari Kalimantan Barat yang tentunya sangat terdekat dengan negara tetangga. Kapolda Kaltim mengatakan dengan tegas bahwa pihaknya tidak akan pernah berhenti untuk melakukan pemberantasan narkoba dan penegakan hukum terhadap para bandar narkoba di wilayah Kalimantan Timur. Maret kita melakukan kegiatan penangkapan di daerah Samarinda dan kemudian kita kembangkan. Ternyata alhamdulillah ada BP yang berhasil kita dapatkan dari 3 ya Pak, 3 tersangka orang Malaysia, ada kurang lebih 31,9 kilogram. Dan ini tentunya hal-hal yang sangat memprihatinkan. Jadi peredaran
narkoba jenis sabu ini masih terjadi di wilayah Kalimantan Timur, dan ini semua jaringan dari negara tetangga. Dan ini saya harapkan kepada seluruh anggota saya yang ada di jajaran Polda Kaltim tidak pernah berhenti untuk melakukan penegakan hukum masalah narkoba ini. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam dengan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun dan maksimal seumur hidup. Dari Humas Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Ditres Narkoba Polda Riau mengamankan karung berisikan narkoba di sebuah bak truk. Hasil penyisiran di sekitar daerah Pelabuhan Roro Air Putih menemukan sebuah mobil truk yang mengangkut narkoba. Ditres Narkoba Polda Riau berhasil mengamankan sebuah truk yang di dalamnya diletakkan sebuah karung berisikan narkoba di parkiran Pelabuhan Roro Air Putih, Kabupaten Bengkalis, serta mengamankan 4 orang tersangka. Hasil interogasi dari keempat orang yang diamankan mengaku sebagai kurir dan pengedar. Berawal dari adanya informasi yang diterima tim Ditres Narkoba Polda Riau bahwa akan ada serah terima narkoba di wilayah Bengkalis. Ditres Narkoba Polda Riau kemudian melakukan analisis dan penyisiran di sekitar daerah pelabuhan dan menemukan sebuah mobil truk sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan berada di Pelabuhan Roro Air Putih, Kabupaten Bengkalis, Riau. Di lokasi temuan truk ini, tim mengamankan AP dan FK yang sedang berada di dalam truk. Hasil penggeledahan ditemukan karung warna putih yang terletak di dalam bak truk yang di dalamnya ada sebuah tas ransel berisikan bungkusan kuning besar sebanyak 13 bungkus diduga narkoba jenis sabu. Kita ke Grobogan. Selama operasi Pekat 2024 dari 6 sampai 25 Maret 2024, Polres Grobogan berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkoba dengan tersangka 4 orang. Gelar rilis pengungkapan penyalahgunaan narkoba dilakukan di Mapolres Grobogan, Jawa Tengah pada Selasa 2 April 2024. Barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan seberat 2,24 gram. Menurut Kasat Narkoba Polres Grobogan AKP Eko Bambang Nur Cahyo, pengungkapan kasus narkoba ini merupakan kerja keras Satuan Reserse Narkoba dengan seluruh anggota yang terlibat dalam operasi Pekat Candi 2024. Polres Grobogan terus memburu para pelaku narkoba dan tindak pidana lainnya demi mewujudkan Kamtipmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Grobogan. Kami sampaikan bahwa dalam pelaksanaan Pekat yang dilaksanakan dari tanggal 6 sampai tanggal 25, jadi 20 hari, Polres Grobogan melaksanakan Pekat. Dan dalam pelaksanaannya kita berhasil menangkap 3 kasus, 4 tersangka, BB-nya sabu seberat 2,24 gram dari ke-4 tersangka tersebut. Menurut keterangan dari para tersangka, itu untuk dikonsumsi sendiri. Untuk modus makai, jadi untuk modus pembelian itu melalui online. Polres Ngawi, Polda Jawa Timur menggelar rilis penangkapan tersangka pembunuhan di Mapolres Ngawi, Jawa Timur pada Senin 1 April 2024. Unit Satreskrim Polres Ngawi bergerak cepat dengan mengumpulkan barang bukti, hasil forensik, dan memeriksa 13 saksi. Dari penyelidikan yang dilakukan, ditemukan kejanggalan dan menetapkan Parsi, 67 tahun, warga desa Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi sebagai tersangka pembunuhan. Dengan korban Saminten, 64 tahun, yang tak lain adalah istrinya sendiri. Diduga pelaku melakukan KDRT terhadap korban hingga korban meninggal dunia. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka disangkakan pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi masih akan segera kembali.